Peringatan Konferensi Asia Afrika dibuka pagi ini dan langsung diisi sejumlah agenda multilateral dan bilateral. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Anggi Hasibuan di Jakarta Convention Center. Anggi, usai pembukaan tadi pagi para pemimpin Asia Afrika langsung mengadakan pembicaraan multilateral. Dan apa yang menjadi fokus pembahasan ini? Ya, ada yang menarik Gilang di sini pembahasan fokusnya adalah reformasi PBB. Tadi juga dalam pidato Presiden Jokowi juga sempat disindir mengenai dalam tanda kutip ketidakbecusan PBB dalam mengurusi hal-hal atau misalnya adalah ketimpangan dunia internasional. Kemudian juga adalah pembiaran masalah-masalah yang terjadi di Palestina dan juga keadilan-keadilan yang terjadi di beberapa negara. Dan ini ternyata juga mendapat lampu hijau dari beberapa negara Asia Afrika dalam pembahasan sidang pleno pertama tadi hingga paruh pertama. Tadi posisi Indonesia sebagai chairman dalam acara ini juga akhirnya juga memberikan pernyataan atau juga cara-cara yang bisa ditempuh misalnya adalah untuk membangun semangat Asia Afrika untuk bersama-sama mereformasi PBB. Pertama adalah menguatkan kerjasama komunikasi antara negara. Apabila memang terjadi kisruh atau juga konflik antara negara atau juga internal mereka masing-masing, maka harus diterapkan cara-cara diplomasi dan damai dalam sengketa. Sehingga seringkali masalah misalnya etnis atau juga ideologi ini menjadi pemecah di negara-negara Asia Afrika itu sendiri. Dan satu lagi adalah bahwa bisa dengan bersatu mendukung Palestina menjadi negara merdeka. Itu adalah 3 poin yang dilakukan. Salah satunya adalah untuk mereformasi di PBB. Nah, beberapa negara Afrika tadi juga sempat menyatakan keraguan mereka terhadap PBB juga, karena sering sekali dalam bergening atau diplomasi di tingkat internasional lebih banyak kepentingan-kepentingan negara besar saja yang lebih diakomodir dibandingkan dengan apa yang terjadi di Asia Afrika. Kita simak pidato dari Presiden Joko Widodo saat membuka sidang pleno tadi siang. Yang merasa mampu mengubah dunia dengan menggunakan kekuatannya, maka ketidakseimbangan global jelas membawa sengsara yang semakin kentara ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tidak berdaya. Aksi-aksi kekerasan tanpa mandat PBB seperti yang kita saksikan telah menafikan keberadaan badan dunia yang kita miliki bersama itu. Oleh karena itu, kita bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB. Agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua, bagi semua bangsa. Bagi saya, ketidakadilan global terasa semakin menyesak dada. Ketika janji Semangat Bandung yang menuntut kemerdekaan bagi semua bangsa-bangsa di Asia Afrika masih menyisakan sebuah hutang selama 6 dasawarsa. Kita dan dunia masih berhutang kepada rakyat Palestina. Selain Indonesia yang mengkritik PBB, tadi juga ada beberapa negara yang patut di-highlight Gilang pada siang hari ini dan juga mendapatkan cukup perhatian. Di antaranya adalah misalnya Iran yang menolak adanya intervensi militer dalam bidang apapun, termasuk adalah konflik Yaman yang saat ini sedang terjadi. Tidak perlu cara-cara radikalisme atau juga kekerasan digunakan dalam sengketa wilayah. Kemudian adalah Jepang, misalnya adalah mengingatkan kepada negara Asia Afrika untuk tidak sama sekali menggunakan atau juga tidak ada negara yang lebih besar dibandingkan negara lain, sehingga semuanya harus sama. Ini adalah usulan dari Jepang. Yang terakhir tentu saja adalah perhatian dari Palestina tadi. Palestina menyebutkan masih berduka sampai saat ini dan masih menjadi negara yang belum merdeka, dan seringkali usaha-usaha mereka juga gagal di PBB dan tidak ada yang berani sekalipun untuk mengusik apa yang sudah dilakukan Israel. Gilang. Ya, Anggi, lalu selain menjalankan agenda multilateral tadi yang salah satu poinnya adalah mengkritisi PBB, lalu apakah ada agenda bilateral khusus yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia?
Ya, ada Gilang. Jadi di sela-sela sidang pleno 1 dan 2 pada hari ini, Presiden atau juga pemerintah Indonesia masih melaksanakan pertemuan-pertemuan bilateral. Seperti tadi misalnya setelah makan siang, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Jepang. Ada beberapa hal yang bisa diambil di sini adalah bahwa keduanya sepakat untuk mereformasi PBB. Kemudian adalah masalah investasi untuk industri orientasi ekspor, energi, maritim, termasuk adalah pembahasan bebas visa antara Indonesia dan Jepang, termasuk untuk pertahanan dan juga kerjasama di bidang tsunami. Lalu di saat yang sama juga dari Wakil Presiden mengadakan pertemuan dengan Seychelles dan juga Venezuela. Di antaranya yang dibahas di sini adalah berkenaan dengan krisis energi atau juga kerjasama energi. Meskipun sebenarnya Venezuela bukan termasuk dari Asia Afrika dan kali ini hanya sebagai observer saja, namun juga banyak sekali kepentingan atau agenda yang bisa dibicarakan dengan pihak Venezuela maksud kami. Dan sampai sore hari ini juga masih banyak juga bilateral yang akan dilaksanakan, Gilang.